Perkenalkan, nama saya Endafa Geseniar dengan NIM 23074039 akan menjelaskan tentang dasar teori motor bensin, prinsip kerja mesin 4 langkah, dan konstruksi mesin bensin. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori motor bensin. Yang pertama, prinsip kerja motor bensin. Mesin bensin mengubah bahan bakar menjadi tenaga. Campuran udara bensin dihisap ke dalam silinder, kemudian dikompresikan oleh torak saat bergerak naik. Bila campuran udara bensin terbakar dengan adanya api dari busi yang panas sekali, maka akan menghasilkan tekanan gas pembakaran yang besar di dalam silinder. Tekanan gas pembakaran ini mendorong torak ke bawah, yang menggerakkan torak turun naik dengan bebas di dalam silinder. Dari gerak lurus atau naik turun, torak dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol melalui batang torak. Gerak putar inilah yang menghasilkan tenaga pada mobil. Sebelah sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin 4 langkah dan akan memperagakannya. Yang pertama adalah dalam langkah ini campuran udara dan bensin dihisap ke dalam silinder. Katup hisap terbuka, menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Masuknya campuran udara dan bensin ke silinder disebabkan adanya tekanan udara luar. Selanjutnya langkah kompresi. Dalam langkah ini campuran udara dan bensin dikompresikan, katup hisap dan katup buang tertutup. Dalam waktu torak mulai naik dari TMB ke TMA, campuran yang dihisap akan dikompresikan. Akibatnya tekanan dan temperaturnya menjadi naik. Saat piston 8 derajat sehingga akan mudah terbakar. Poros engkol berputar 1 kali ketika torak mencapai TMA. Selanjutnya langkah usaha. Dalam langkah ini mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. 8 derajat sebelum torak mencapai TMA ke TMB. Sebelum torak mencapai TMA, pada langkah kompresi, busi memberi loncatan api pada campuran yang telah dikompresikan. Dengan terjadinya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi mendorong torak ke bawah. Usaha ini menjadi tenaga mesin. Selanjutnya langkah buang. Langkah buang. Dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Katup buang terbuka. Torak bergerak dari TMB ke TMA, mendorong gas bekas keluar dari silinder. Mencapai TMA, akan bergerak lagi untuk persiapan berikutnya, yaitu langkah hisap. Poros engkol telah melakukan 2 putaran penuh dalam satu siklus, terdiri dari 4 langkah. Hisap, kompresi, usaha, buang, yang merupakan dasar dari kerja mesin 4 langkah. Konstruksi mesin bensin. Mesin bensin terdiri dari mesin itu sendiri dan berbagai macam alat bantu lainnya. Sedangkan mesin itu terdiri dari blok silinder, kepala silinder, torak atau piston. Selanjutnya poros engkol atau crankshaft. Silinder head, valve atau katup. Katup di dalam blok silinder ya. Piston, exhaust atau katup buang. Silinder blok nih. Crankshaft, tempat piston, dan oil pan di bagian bawah. Baiklah, nama saya Irgi Feli Pratama. Saya akan menjelaskan tentang komponen mesin bensin. Yang pertama, blok silinder. Blok silinder merupakan inti daripada mesin yang terbuat dari besi tuang. Belakangan ada beberapa blok silinder yang dibuat dari paduan aluminium. Seperti kita ketahui bahwa aluminium ringan dan meradiasikan panas yang lebih efisiensi dibandingkan dengan besi tuang.
Blok silinder dilengkapi rangka pada bagian dinding luar, memberikan kekuatan pada mesin dan membantu meradiasikan panas. Blok silinder terdiri dari beberapa lubang tabung silinder yang di dalamnya terdapat torak yang bergerak turun naik. Silinder bor ini, water jacket atau mantel pendingin, crankshaft, Tunggu lu. Videonya tak ada. Kalau gitu Bayar bayar awal lah. memang ikut terdapat di sini. Water jacket atau mantel pendingin. Crankshaftnya dan rib. Ruang bakar. Yang pertama ruang bakar model setengah bulat. Ruang bakar model setengah bulat ini mempunyai permukaan yang kecil dibanding dengan jenis ruang bakar yang lain yang sama kapasitasnya. Ini berarti panas yang hilang sedikit dibanding dengan model lainnya. Silinder. Silinder terdapat bagian di sini. Tenaga panas atau thermal energi yang dihasilkan oleh pembakaran bensin dirubah ke dalam tenaga mekanik dengan adanya gerak naik turun torak dalam tiap-tiap silinder. Mesin harus memenuhi kedua kebutuhan dengan tujuan untuk merubah tenaga panas menjadi energi mekanik seefisien mungkin. Kepala silinder. Satu konstruksi. Kepala silinder ditempatkan di bagian atas blok silinder. Pada bagian bawah kepala silinder terdapat ruang bakar dan katup-katup. Kepala silinder harus tahan terhadap temperatur dan tekanan yang tinggi selama mesin bekerja. Oleh sebab itu umumnya kepala silinder dibuat dari besi tuang. Akhir-akhir ini banyak mesin yang kepala silindernya dibuat dari padon aluminium. Kepala silinder yang terbuat dari padon aluminium memiliki kemampuan pendinginan lebih besar dibandingkan boli. Bagian bawah daripada boli silinder disebut bangkol. Boli dibuat pada bangkol dengan diberi packing sel atau gasket. Boli dibuat dari baja yang dicetak dan dilengkapi dengan penyekat untuk menjaga agar permukaan oli tetap rata ketika kendaraan pada posisi miring. Gasket kepala silinder. Gasket kepala silinder letaknya antara blok silinder dan kepala silinder. Fungsinya untuk mencegah kebocoran gas pembakaran, air pendingin dan oli. Kasus Tanajara Arafat akan menjelaskan konstruksi mekanisme katup. Katup hanya dibutuhkan dalam dua proses langkah, yaitu langkah hisap dan langkah buang. Mekanisme katup ini dirancang sedemikian rupa sehingga sumbu knob atau camshaft, ini camshaft, berputar satu kali menggerakkan katup hisap dan katup buang setiap 2 kali berputar poros engkol. Ini poros engkol. Kalau berputar setiap 2 kali berputar menggerakkan katup hisap dan katup buang. Cara kerja katup. Bila poros engkol berputar menyebabkan exhaust camshaft juga berputar melalui timing bell. Ini timing bell berputar. Katup ini juga terbuka. Metode menggerakkan katup. Sumbu nok digerakkan oleh poros engkol dengan beberapa metode termasuk timing gear, timing chain dan timing bell. Sebagian besar mesin Toyota menggunakan camshaft yang digerakkan oleh bell dan adanya beberapa camshaft yang digerakkan oleh rantai. Ini rantai timing chain nih. Model timing gear. Metode timing gear digunakan pada mekanisme katup jenis OAV, overhead valve, yang letak sumbu noknya di dalam blok silinder. Timing gear biasanya menimbulkan bunyi yang besar dibandingkan rantai timing, sehingga mesin bensin model penggerak katup ini menjadi kurang populer pada mesin bensin zaman modern ini. Model timing chain digunakan oleh mesin OHC, overhead camshaft, dan DOHC, dual overhead camshaft. Sumbu noknya terletak di atas kepala silinder. Sumbu nok digerakkan oleh rantai. Timing chain dan roda gigi sprocket sebagai pengganti timing gear. Timing chain dan roda gigi sprocket dilumasi dengan oli. Tegangan rantai diatur oleh tensioner. Chain vibrator. Tegangan rantai diatur oleh tensioner. Chain vibrator getaran. Sumbu nok yang digerakkan oleh rantai hanya sedikit menimbulkan bunyi dibandingkan dengan roda gigi gear driven, dan jenis ini amat populer. Nah, ini contohnya.
pakai rantai timing chain. Model timing bell. Sumbu nok camshaft digerakkan oleh sabuk yang bergerigi sebagai pengganti timing chain. Sabuk bell selain tidak menimbulkan bunyi dibanding dengan rantai, juga tidak diperlukan pelemasan serta penyetelan tegangan. Kelebihan lainnya, bel lebih ringan dibanding dengan model lain. Oleh karena itu, model ini banyak digunakan pada mesin. Bel penggerak sumbu nok ini terbuat dari fiberglass yang diperkuat dengan karet sehingga mempunyai daya renggang yang baik dan hanya mempunyai penguluran yang kecil bila terjadi panas. Halo, lah ya. Pengangkat ketup atau valve lifter adalah komponen yang berbentuk silinder pada mesin OAV. Masing-masing dihubungkan dengan nok yang berhubungan dengan ketup melalui batang penegak pusrod. Ini dia batang pengangkat ketup. Tunjuk lah. Nih. Ini pengangkat ketupnya. Akan jangkatnya ketup. Mesin yang mempunyai pengangkat ketup konvensional celah ketupnya harus di-setel dengan berapa tepat. Ini bisa di-setel nih ayam ini apa namanya? Rocker arm. Ayam. Di-setel dengan berapa tepat. Sebab tekanan panas mengakibatkan pemuaian pada komponen kerja ketup. Beberapa mesin yang modern ada yang bebas penyetelan celah, yaitu menggunakan pengangkat ketup cordless, dan dalam pengaturan celah ketupnya dipertahankan 0 mm setiap saat. Ini dapat dicapai dengan hydraulic lifter atau selat hydraulic lifter. Terdapat pada mesin tipe OAV atau ketup gas adducer pada mesin OHC. Batang penegakan. Batang penekan atau pusrod berbentuk batang kecil, masing-masing dihubungkan pada pengangkat ketup valve lifter dan rocker arm pada mesin OAV. Ini rocker arm. Batang ketup ini meneruskan gerakan dari pengangkat ketup ke rocker arm. Ini bergerak dia dari bawah ke atas, diangkatnya rocker arm. Rocker arm atau shaft. Rocker arm dipasang pada rocker arm shaft. Bila rocker arm ditekan ke atas oleh batang penekan pusrod, ketup akan tertekan membuka. Rocker arm dilengkapi dengan skrup dan mur pengunci loop nut. Untuk penyetelan celah ketup, rocker arm menggunakan pengangkat ketup cordless tidak dilengkapi dengan skrup atau mur. Ini rocker arm. Kalau ditekan ke atas, kebuka ketup. Ini untuk penyetel rocker arm. Sekian. Kenalkan, nama saya Sama-sama Sabutrasan. Saya akan menjelaskan tentang motor diesel. Motor diesel. Pada mesin diesel, udara di dalam silinder dikompresikan hingga menjadi panas. Bahan bakar diesel yang berbentuk kabut kemudian disemprotkan ke dalam silinder. Untuk memenuhi kebutuhan pembakaran tersebut, maka temperatur udara yang dikompresikan di dalam ruang bakar harus mencapai 500 Celcius atau lebih. Oleh karena itu, mesin diesel perbandingannya kompresi dibuat 15:1 sampai 22:1, lebih tinggi daripada mesin bensin 6:1 sampai 12:1. Dan juga mesin diesel dibuat dengan konstruksi yang jauh lebih kuat daripada mesin bensin. Dibandingkan dengan mesin bensin, pada mesin diesel mempunyai keuntungan dan kerugian sebagai berikut. Keuntungannya yang pertama, mesin diesel mempunyai efisiensi panas yang lebih besar. Yang kedua, mesin diesel lebih tahan lama dan tidak memerlukan electric igniter. Yang ketiga, momen pada bensin diesel tidak berubah pada jenjang tingkat kecepatan yang luas. Kerugiannya yang pertama, tekanan pembakaran maksimum hampir 2 kali mesin bensin. Yang kedua, tekanan pembakarannya yang lebih tinggi. Yang ketiga, mesin diesel memerlukan sistem injeksi bahan bakar yang presisi. Dan yang terakhir, mesin diesel mempunyai perbandingan kompresi yang lebih tinggi dan membutuhkan gaya yang lebih besar untuk memutarnya. Prinsip kerja mesin diesel. Yang pertama, langkah hisap. Pada langkah hisap, udara dimasukkan ke dalam silinder. Piston membentuk kevakuman di dalam silinder seperti pada mesin bensin. Piston bergerak ke bawah dari titik mati atas ke titik mati bawah. Terjadinya vakum ini menyebabkan katup hisap terbuka dan memungkinkan udara segera masuk ke dalam silinder. Katup buang tertutup selama langkah hisap. Selanjutnya, langkah kompresi. Pada langkah kompresi, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Pada saat ini, kedua katup tertutup. Udara yang dihisap selama langkah hisap ditekan sampai tekanannya naik sekitar 30 kg
per cm kuadrat dengan temperatur sekitar 500 sampai 800 Celcius. Selanjutnya langkah pembakaran. Udara yang terdapat di dalam silinder didorong ke ruang bakar pendahuluan yang terdapat pada bagian atas masing-masing ruang bakar, menyebabkan bahan bakar terurai menjadi partikel-partikel kecil dan bercampur dengan udara pada ruang bakar utama dan terbakar dengan cepat. Energi pembakaran mengekspansikan gas dengan sangat cepat dan piston terdorong ke bawah. Gaya yang mendorong piston ke bawah diteruskan ke batang piston dan poros engkol dan dirubah menjadi gerak putar untuk memberi tenaga pada mesin. Lanjut. Pada langkah buang yang terakhir, pada saat piston menunjuk titik mati bawah, katup buang terbuka dan gas pembakaran dikeluarkan melalui katup buang pada saat piston bergerak ke atas lagi. Gas akan terbuang habis pada saat piston mencapai titik mati atas, dan setelah itu proses dimulai lagi dengan langkah hisap. Selama mesin menyelesaikan 4 langkah, hisap, kompresi, pembakaran, dan buang, poros engkol berputar 2 kali dan menghasilkan 1 tenaga. Ini disebut dengan siklus diesel. Macam-macam mesin diesel. Ruang bakar mesin diesel adalah merupakan bagian yang terpenting untuk menentukan kemampuan mesin diesel. Telah dikembangkan berbagai macam konfigurasi ruang bakar mesin diesel untuk menjamin bahan bakar yang disemprotkan ke dalamnya dapat mengurai, mengabut, dan bercampur rata dengan udara. Ruang bakar yang digunakan pada kendaraan-kendaraan adalah: yang pertama, tipe injeksi langsung. Injection nozzle yang menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama yang terdapat di antara silinder head dan piston. Ruang yang ada pada bagian atas piston merupakan salah satu bentuk yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Macam-macam ruang injeksi langsung. Yang pertama, multispherical, hemispherical, dan spherical. Saya Randy Sultan Putra akan melanjutkan materi diesel, yaitu konstruksi mesin diesel. Yaitu crankshaft, exhaust, oil filter, crankshaft, selanjutnya tutup head, piston, bak oli, dan yaitu ini blok silinder. Langsung kelengkapan mesin diesel, yaitu ada namanya silinder blok. Silinder blok terbuat dari besi tuang atau besi khusus. Bentuknya menyerupai silinder blok mesin bensin akan tetapi kuatnya lebih besar dan tahan terhadap temperatur, tekanan, dan getaran lebih tinggi, akibat menjadi lebih berat. Piston meluncur dari dalam silinder linier, di mana mungkin berjenis basah, yaitu pendingin langsung melewati bagian belakang linier, atau silinder linier jenis kering. Dalam seperti ini, silinder bot dapat dibuat lebih kecil untuk mengurangi ukuran dan berat bensin. Selanjutnya, silinder head. Karena perbandingan kompresi lebih tinggi, bagian ruang bakar yang terdapat pada kepala silinder lebih kecil daripada mesin bensin. Sama dengan yang lain, silinder head ini juga harus lebih berat dan tahan terhadap tekanan pembakaran yang tinggi dan tahan terhadap getaran. Untuk memastikan hubungan yang sempurna antara kepala silinder dengan blok silinder, mesin diesel menggunakan baut yang lebih besar dan banyak daripada mesin bensin. Pada jenis ini, kamar pusat chamber silinder head mempunyai kamar pusat yang terletak pada bagian atas ruang bahan bakar silinder. Bagian-bagian kepala silinder yaitu klep,
cap buang sama cap masuk. Selanjutnya piston. Piston diesel dibuat tahan terhadap panas dan tekanan yang lebih tinggi daripada piston mesin bensin. Dengan kepala silinder lebih kecil disebabkan oleh perbandingan kompresi yang tinggi. Bagian atas piston dibuat potongan untuk mencegah benturan terhadap katup. Pada tipe injeksi langsung, potongan juga berfungsi sebagai ruang bakar. Nah, dulu minggir sini. Dulu. Selanjutnya yaitu timing gear atau timing belt. Timing gear atau timing belt pada bagian depan silinder blok menggerakkan pompa injeksi dan crankshaft. Timing gear lebih banyak digunakan pada mesin diesel, tapi kadang lebih menggunakan juga timing belt. Satu timing gear. Pada bagian ini digunakan pada mesin diesel. Pada bagian mesin diesel, timing gear menggunakan crankshaft timing gear secara langsung. Crankshaft timing gear memindahkan tenaga ke drive gear pompa injeksi melalui idle gear. Timing gear mempunyai timing mark atau tanda agar pemasangannya dilakukan dengan tepat. Timing gear dibuat dari baja, karbon atau baja khusus lainnya dengan pergeseran pada permukaan setelah matching. Roda-roda pada giginya dibuat dengan bentuk helical gear text dan bersinggungan secara halus sehingga suaranya rendah. Selanjutnya timing belt. Timing belt terbuat dari karet yang tahan panas dengan kuat dan elastis. Gigi-giginya dilapisi dengan kanvas tahan gesekan. Kekerasan timing belt disetel dengan timing belt nomor 1 dan kekerasan awalnya ditentukan oleh kekuatan tensioner spring. Timing belt dibuktikan dapat bertahan sampai jarak tempuh 100.000 mil atau lebih, 600.000 mil atau lebih. Sebagaimana kendaraan dilengkapi dengan indikator yang akan menyala setelah jarak tersebut untuk memperingati pengemudi bahwa saat penggantian timing belt. Bagian-bagian timing belt yaitu karet timing belt, crankshaft, gigi timing belt dan lain-lainnya.